Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya. Masih dalam rangka persiapan untuk menghadapi SKB di tahun 2020. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan mencoba mengulas tentang jenis-jenis penilaian keterampilan atau penilaian psikomotor. Baik, kita mulai ya. Jadi, jenis yang pertama dari penilaian keterampilan adalah penilaian kinerja atau praktek atau untuk unjuk kerja itu sama ya. Jadi, penilaian kinerja atau praktik atau unjuk kerja. Jadi, penilaian unjuk kerja itu digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, deklamasi, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh penilaian unjuk kerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian unjuk kerja adalah yang pertama, langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Kemudian yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Kemudian yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Kemudian yang kelima adalah kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Itu tadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian unjuk kerja. Selanjutnya adalah teknik penilaian unjuk kerja. Yang pertama itu menggunakan daftar cek. Daftar cek dipilih jika unjuk kerja yang dinilai relatif sederhana sehingga kinerja peserta didik representatif untuk diklasifikasikan menjadi dua kategori saja, ya atau tidak. Itu daftar cek ya. Kemudian teknik yang kedua adalah skala penilaian. Dilakukan apabila kinerja peserta didik cukup kompleks, sehingga tidak cukup hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, misalnya 1, 2, dan 3. Setiap kategori harus dirumuskan deskriptornya, sehingga penilai mengetahui kriteria secara akurat kapan mendapat skor 1, 2, atau 3. Kemudian daftar kategori beserta deskriptor kriterianya itulah yang disebut rubrik penilaian. Bisa dipahami ya tentang rubrik penilaian ya. Jadi rubrik itu merupakan daftar kategori beserta deskriptor kriteria dari skala penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian proyek. Ini jenis yang kedua dari penilaian keterampilan. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Itu adalah penilaian proyek ya. Kemudian, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek adalah yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Kemudian yang kedua adalah relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Itu ya yang perlu dipertimbangkan dalam menilai proyek. Kemudian teknik penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Jadi nanti di penilaian proyek ada laporan tertulisnya ya. Ini teknik penilaian proyek lanjutan.
Bisa berupa laporan tugas atau hasil penelitian, juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek atau skala penilaian. Ini adalah contoh teknik penilaian proyek. Jadi ini instrumennya ya. Mata pelajaran, misal sosiologi, nama proyek misalnya penelitian terhadap masyarakat nelayan ya di suatu desa, kemudian alokasi waktunya itu misal dari tanggal 1 September sampai 20 September, kemudian guru pembimbingnya siapa, kemudian nama, NIS, dan kelas dari peserta didik. Ini adalah contohnya. Nomor, kemudian aspek, yang pertama perencanaan, persiapan, rumusan judul, dia dapat skor berapa anak itu, skor 1 sampai 5 ya. Kemudian dari pelaksanaannya ada sub sistematika penulisan, kemudian keakuratan sumber data atau informasi, kuantitas sumber data, analisis data, penarikan kesimpulan. Kemudian bagian yang ketiga adalah laporan proyek. Performance-nya ya, atau tampilannya. Kemudian yang kedua presentasi atau penguasaan. Ini adalah contoh penilaian proyek. Nah, sama ya seperti tadi ya. Jadi guru tinggal menuliskan skor 1 sampai atau 5 di daftar centang ini sesuai dengan pekerjaan masing-masing anak. Yang ketiga adalah penilaian produk. Penilaian produk itu merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, misal patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Ini penilaian produk. Jadi misalnya kalau guru prakarya kewirausahaan itu meminta anak-anak untuk membuat telur asin, itu termasuk dalam penilaian produk. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian produk adalah yang pertama tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Kemudian yang kedua, tahap pembuatan produk atau prosesnya, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Kemudian yang ketiga, tahap penilaian produk atau appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya adalah teknik penilaian produk. Itu yang pertama menggunakan cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Kemudian cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Ini dua teknik penilaian produk ya, cara holistik maupun cara analitik. Ini adalah contoh penilaian produk, misalnya mata pelajarannya prakarya kewirausahaan, ini nama produknya apa gitu ya, misalnya pembuatan telur asin, alokasi waktu, nama peserta didik, kelas atau semester. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi tahapannya yang pertama adalah tahap perencanaan bahan, mendapat skor berapa di antara 1 sampai 5. Kemudian yang kedua tahap proses pembuatan, dimulai dari persiapan alat dan bahan, teknik pengolahan, kemudian K3, keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan. Kemudian bagian yang ketiga adalah tahap akhir atau hasil produk, misalnya bentuk fisik atau inovasi. Nah, skor diberikan dengan rentang skor 1 sampai dengan 5. Dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan, maka semakin tinggi nilainya. Dapat skor 5 ya kalau semakin lengkap. Kemudian yang keempat dari penilaian keterampilan adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian proyek. Yang pertama, dalam penilaian portofolio maksud saya, yang pertama, karya peserta didik adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri. Yang kedua, saling percaya antara guru dan peserta didik. Kemudian yang ketiga,
kerahasiaan bersama antara guru dan peserta, kemudian milik bersama antara peserta didik dan guru didik, kemudian kepuasan, kesesuaian. Selanjutnya adalah penilaian proses dan hasil. Jadi penilaian portofolio itu menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah penilaian dan pembelajaran. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam melaksanakan penilaian portofolio. Yang pertama, jelaskan kepada peserta didik tentang manfaat penggunaan portofolio. Kemudian tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Kemudian kumpulkan dan simpanlah karya-karya peserta didik dalam satu map atau folder. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik. Tentukan dan diskusikan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya dengan para peserta didik. Kemudian mintalah peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian bila perlu jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam penilaian portofolio. Nah, demikian ya di video kali ini tentang teknik penilaian keterampilan atau psikomotor. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.